Penyebab mual yang lain adalah, dan ini menurut saya yang paling sering dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung, biasanya peristiwa kejadiannya seperti ini. Kita mengalami sensasi yang macam-macam, sensasi yang aneh-aneh, atau juga kita sehabis kena serangan panik, atau juga kita habis kena serangan asam lambung yang mengakibatkan kita seakan-akan tersedak, seakan-akan nggak bisa bernafas beberapa saat itu. Dan itu sensasinya itu sudah berlangsung, sudah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mual. Saya akan membahas tentang penyebab mual, dan saya juga akan membahas solusinya. Saya akan membahas singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui, bukan sesuatu yang paling benar. Gini, mual itu disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah salah makan, itu juga bisa mengakibatkan mual. Salah makan apa? Ya biasanya gorengan atau santan-santanan, asam, kecut, pedas, atau pantangan-pantangan yang seharusnya kita pantang tapi kita memakannya, itu bisa membuat kita mual. Penyebab mual berikutnya adalah karena telat makan, itu juga bisa membuat mual. Penyebab berikutnya karena kekenyangan juga bisa membuat mual. Dan penyebab berikutnya adalah mengunyahnya buru-buru dan nggak sampai lembut, itu juga bisa mengakibatkan mual. Penyebab mual yang lain adalah, dan ini menurut saya yang paling sering dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung, yaitu adalah penyebabnya adalah karena cemas, stres, panik, dan kawan-kawannya itu. Itu juga bisa membuat mual, dan itu justru saya cermati itu adalah yang paling sering, yang paling umum dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung, yaitu adalah karena cemas, stres, panik, dan kawan-kawannya itu. Biasanya peristiwa kejadiannya seperti ini. Kita mengalami sensasi yang macam-macam, sensasi yang aneh-aneh, atau juga kita sehabis kena serangan panik, atau juga kita habis kena serangan asam lambung yang mengakibatkan kita seakan-akan tersedak, seakan-akan nggak bisa bernafas beberapa saat itu. Dan itu sensasinya itu sudah berlangsung, sudah lewat, tapi si cemas, si panik kita masih ada, masih kita rasakan. Kita masih gelisah, masih mencemaskan, nanti kalau terjadi lagi gimana, nanti kalau kambuh lagi gimana, nanti kalau bahaya gimana. Biasanya kita seperti itu. Dan ketika kita cemas, stres, panik terus-terusan, maka itu bisa mempengaruhi meningkatnya hormon. Saya nggak tahu hormon apa, yang jelas bisa mempengaruhi meningkatnya hormon. Dan setelah itu, sistem tubuh secara otomatis akan menghidupkan saklar yang ada di otak yang berkaitan dengan mual. Maka setelah saklar dihidupkan oleh sistem tubuh secara otomatis tadi, maka ya kita akan mengalami mual. Karena saklar yang berkaitan dengan mual itu dihidupkan oleh sistem tubuh. Kenapa sistem tubuh menghidupkan saklar? Ya karena sistem tubuh menangkap kita cemas, menangkap kita panik, kita stres terus-terusan. Maka secara otomatis ditangkap oleh sistem tubuh, secara otomatis juga dia menghidupkan saklar. Dan caranya atau solusinya yaitu adalah kita harus mematikan saklarnya. Harus mematikan saklarnya, dan yang mematikan saklar itu adalah sistem tubuh kita sendiri. Dan sistem tubuh akan secara otomatis atau akan dengan sendirinya mematikan saklar ketika kita bisa mengontrol cemas, kita bisa mengontrol panik. Setelah kita bisa mengontrol itu, maka sistem tubuh menangkap ketenangan yang kita alami. Setelah bisa menangkap ketenangan, maka sistem tubuh dengan sendirinya akan mematikan saklar yang ada di otak. Jadi balik lagi, yang paling ujung kita harus mengatasi cemas, kita harus mengatasi panik, kita harus mengatasi stres dan kawan-kawannya itu. Setelah itu kita kontrol, kita atasi, dan kita bisa merilekkan diri, maka sistem tubuh menangkap itu, dan dengan sendirinya sistem tubuh akan mematikan saklar yang ada di otak yang berkaitan dengan mual. Jadi caranya balik lagi mengatasi cemas, panik, dan kawan-kawannya. Dan solusi yang lain, jika mualnya karena salah makan, ya yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah minum air hangat. Lalu kita merilekkan diri. Tapi kalau nggak mampu ataupun nggak betah, nggak bisa nahan, ya teman-teman bisa membantu dengan obat ataupun herbal yang teman cocoki. Dan kalau mualnya karena telat makan, ya teman-teman bisa langsung makan. Dan kalau mualnya karena kekenyangan ataupun mengunyahnya buru-buru, ya balik lagi kita harus minum air hangat lalu merilekkan diri. Tapi kalau kita tunggu beberapa saat masih nggak nyaman dan teman-teman nggak betah, ya teman-teman bantu dengan obat yang teman-teman cocoki, obat ataupun herbal yang teman-teman cocoki.
Jadi bagi teman-teman yang mengalami mual, teman-teman bisa mengecek sendiri, bisa mengira-ngira sendiri kira-kira apa, dan setelah tahu penyebabnya maka teman-teman bisa mengatasinya. Tapi yang saya cermati yang paling umum itu terjadi karena kita cemas, karena kita panik. Jadi saya kira itu selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.